Selamat pagi warganet semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Hari ini kita akan bincang tentang ketuban pecah dini ya. Kondisi ini merupakan kondisi emergency pada ibu-ibu hamil tentunya. Nah, tidak semua ibu-ibu mengalami ketuban pecah dini ini. Sekarang kita lihat faktor resikonya apa saja supaya ibu-ibu hamil yang mengalaminya bisa segera berobat ke dokter ahli ya untuk mencegahnya tentunya. Nah, kita lihat beberapa faktor resiko dari KPD atau ketuban pecah dini ini. Yang pertama adalah inkompetensia serviks ya. Jadi mulut rahim membuka sebelum waktunya atau yang kita sebut kelemahan pada mulut rahim ya. Kondisi ini sangat sulit diketahui tanpa pemeriksaan USG transvaginal atau tanpa riwayat kelahiran di trimester 2 awal. Jadi biasanya pasiennya ada riwayat kelahiran di usia 14 minggu ya, 3 bulan jalan ke 4 bulan ya. Itu mulut rahim membuka sendiri. Nah, pada kondisi seperti ini tentunya saat usia hamil menginjak 3 bulan harus diikat ya, sirkulase namanya, harus diikat mulut rahimnya supaya dia tidak membuka ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah polihidramnion, cairan ketuban berlebih. Jadi pada pasien-pasien dengan diabetes dalam kehamilan cenderung air ketubannya banyak ya, sehingga rahim itu lebih distended, lebih teregang. Karena itu kontraksi suka muncul lebih dulu sehingga terjadi ketuban pecah dini. Kemudian yang ketiga, riwayat KPD sebelumnya. Jadi kalau ibu-ibu dengan riwayat ketuban pecah dini sebelumnya ya harus diwaspadai juga, bisa berulang lagi pada kehamilan yang sekarang. Yang berikutnya, kelainan atau kerusakan selaput ketuban. Nah, kelainan atau kerusakan selaput ketuban ini biasanya disebabkan karena infeksi. Karena itu ibu-ibu hamil yang mengalami keputihan dalam kehamilan, terutama keputihan yang patologis, berlebih, gatal, berbau, atau warnanya kuning, hijau, atau seperti kepala susu ya, itu harus diwaspadai terjadinya infeksi. Nah, pada kondisi infeksi seperti ini berobatlah ke dokter ahli untuk bisa dicuci vaginanya ya, dibersihkan dan diberi pengobatan ya. Karena kalau infeksi terus berlanjut, selaput ketuban akan menjadi rapuh dan mudah sekali pecah ya. Nah, kehamilan kembar seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kehamilan kembar ini juga membuat resiko ketuban pecah dini karena rahimnya lebih distended, dia otot-otot rahimnya lebih teregang sehingga mudah terjadinya kontraksi. Setelah kontraksi ya yang berikutnya ketuban pecah dini. Yang berikutnya lagi adalah trauma. Trauma ini misalnya jatuh ya, terpleset, jatuh, karena itu berhati-hatilah ya. Kemudian serviks atau leher rahim yang pendek ya, kurang dari 2,5 cm. Ini diketahui saat pemeriksaan USG transvaginal biasanya. Kemudian infeksi pada kehamilan seperti bakteri vaginosis yang tadi saya bilang. Jadi keputihan pada ibu hamil tidak sembarangan ya Bu, harus segera diobati. Karena biasanya keputihan ini merupakan infeksi yang menghasilkan zat yang namanya prostaglandin. Nah, prostaglandin ini akan menginduksi terjadinya kontraksi ya. Kontraksi yang terus-menerus tidak diatasi akan menimbulkan yang berikutnya adalah ketuban pecah dini. Kalau ketuban pecah dini, yang gak enaknya adalah bayi harus dilahirkan pada saat ketuban pecah itu terjadi ya. Apalagi kalau ketuban pecahnya banyak air ketuban yang keluar, karena air ketuban ini fungsinya sebagai shock breaker di dalam ya. Maksudnya sebagai shock breaker, dia yang menghalangi tali pusat tergencet ya antara badan bayi dengan dinding rahim ibu ya. Jadi kalau air ketuban sudah habis, sudah kering, terpaksa bayi harus dilahirkan ya. Jadi harus hati-hati, mulai dari infeksi harus diatasi, karena jika tidak kontraksi yang tidak diatasi akan menimbulkan ketuban pecah dini. Kalau ketuban pecah dini sudah terjadi, apa boleh buat? Kita harus lahirkan bayi, tergantung hasil bayi akan tergantung saat ketuban pecah dini ini terjadi. Baik, semoga menjadi manfaat. Terima kasih.